Alhamdulillah Bapak sudah lengkap. Oke, makasih. Kita mulai aja ya. Ya Bapak. Saya berlakon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Yang saya hormati teman semuanya, Bapak Ibu kelas ETP Dalcat. Sehat malam ini kalian. Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa ya. Yang penting jangan biasa di luar, nanti masuk angin. Oke, Pak. Oke. Maaf, saya bisanya malam nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ya, Bapak. Tadi siang saya full nguji skripsi 2, terus uji UAS 2 kelas. Jadi nggak bisa. Yang penting nanti kita nggak usah pakai lama ya. Oke, Bapak. Ya. Malam Jumat ini. Iya. Apa kita lama, yang penting kita selesai. Nilai yang memuaskan ya. Amin, amin ya Allah. Kita mulai ya. Siap, Bapak. Siapa dulu yang siap, silakan. Yang siap silakan dulu. Yang udah siap. Siapa dulu? Yang mau siap? Siap Bapak, mboten apa-apa. Urut absen. Urut absen apa bebas nih Pak? Ya, per absen boleh. Per absen boleh. Urut absen. Yang ngatur siapa nih? Kalau urut absen berarti dari Pak Izul. Pak Izul. Ya, kemudian nanti Bu Afifah, Pak Salim, Bu Nisa. Mas Aizul gelap gulita ya. Kelihatan. Maaf Pak. Yang lain boleh tidak melihat ditutup boleh kameranya. Khusus Pak Izul aja. Nggih, Pak. Mas Pak Izul, ngajar di mana Mas Pak Izul? Teng SD Negeri 1 Sirau, Pak. Sirau sini Banyumas? Bukan, Sirau Karangmonsol Purbalingga, Pak. Oh, jauh ya. Gunung, Pak, termasuknya. Oke. Bukit. Berarti anggun ya? Nggih, luar biasa, keindahan. Anak gunung. Nggih, Pak. Mas Pak Izul ya? Nggih, Pak. Tadi yang kau susun tema modulnya apa? Untuk tema modulnya yang pertama ketika kehidupan terhenti. Kemudian untuk modul yang kedua terkait P5-nya adalah keberlangsungan hidup terkait khususnya untuk karena di tempat kami sering longsor, kami bagaimana cara untuk melestarikan lingkungan, menanam pohon seperti itu Pak, karena banyak problematika juga. Kemudian yang ketiga PTK-nya adalah implementasi PBL untuk meningkatkan kertas kurang? Ini ada kertas ini. Ya. Untuk meningkatkan kompetensi siswa, untuk meningkatkan itu ya. Enggak. Mas Pak Izul, ada Al-Qur'annya? Ada, Pak. Coba buka secara acak. Anjir, Pak. Yang surat apa, Mak? Surat apa? Ini, Pak, Al-Qari'ah, Pak. Al-Qari'ah. Baca 2 ayat aja. Oke, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal nil mangfush. Cukup. Shadaqallahul Yauma adzim. yakunun nasu. An-nasu. Bacaan apa, Pak? An-nasu itu as-samsiyah. Ya, an-nasu. Panjangnya an-nasu. Nasu. Oh, an-nasu. Itu matobi, Pak. Fathah Apa ketemu alif. ciri-cirinya? Fathah ketemu alif, Bapak. Oke. Oke ya, tadi kan Oke, tentang Pak. tanah longsor, tema Bapak. Oke, Pak. Kaitannya dengan P5 Pancasila gimana, Pak? Yang tanah longsornya atau Iya. yang tanah Tanah longsornya nih, longsornya. Pak. Oke. Kaitannya dengan P5 adalah satu itu saya menuliskan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Penjabarannya adalah kita sebagai khalifah itu harus menjaga enggak cuma sebagai khalifah kan bertanggung jawab kepada sesama manusia juga kepada sesama alam seperti itu, Pak. Jadi kita harus bisa artinya lingkungannya kita jaga, kita lestarikan apa yang diberikan Allah itu ya kita jaga karena kita khalifahnya seperti itu, Pak. Di samping itu juga ada gotong royongnya karena di sini dalam P5-nya kami dengan sebenarnya untuk masalahnya itu adalah ketika ekonomi masyarakat di sananya itu nyuwun sewu ya, Pak, tergolongnya karena anggun itu ya, karena anggun. Nah, yang tadinya pinesan-pinesan bukit-bukit seperti itu, Pak, itu ditanami kapulaga, Pak. Kalau Bapak saya bisa menggambarkan Amazonnya di Purbalingga itu di Sirau, Pak. Kalau bisa dilihat antara Karangmoncol menuju ke Karangjambu yang ada Goa Lawanya itu sambungannya itu. Jadi kanan kirinya itu hutan belantara yang sangat luas kalau saya pernah melihat di Google Map itu loh, Pak. Nah, di situ ketika orang-orang di sana ternyata setelah ya tanya-tanya seperti itu memang banyak yang menanam kapol. Satu sisi memang bagus untuk segi ekonomi. Tapi kemudian di sisi berikutnya apa yang terjadi banyak sekali terjadi longsor. Makanya ketika saya orang bawah, Pak, ketika terjadi longsor itu antara innalillah dan alhamdulillah. Alhamdulillahnya mungkin saya nggak berangkat seperti itu. Nah, dari itu tadi satu, nilai-nilai dari Pancasilanya satu jelas tadi untuk takwa kepada Allah. Yang kedua adalah gotong royong. Bagaimana kita gotong royong untuk menanam. Di samping itu ada nilai-nilai mengajak lingkungan sekitar, yaitu dengan kita menanam pohon, bermaksud adalah lingkungan sekitar, oh iya, kita juga harus bisa menjaga lingkungan. Karena ini untuk keberlangsungan hidup, nggak cuma untuk SD, Pak, tapi untuk masyarakat umum. Seperti itu, Pak. Terima kasih, maturun Pak ya. Nggih, Pak. Sampai sini. Selanjutnya Pak siapa nih? Yang siap aja. Bu Afifah. Itu siapa? Afifah. Ya. Bu Afifah, sehat Ibu. Alhamdulillah. Ingat saya ya. Ingat, Bapak sehat. Ibu. Bu Afifah, tadi tema yang kau bahas dalam modulnya apa, Bu? Hidup lapang dengan berbagi, saya ambilnya zakat. Isinya apa, Bu? Isi modulnya itu ada pengertian zakat, ada syarat zakat, terus 8 golongan yang menerima zakat. Terus pembagian zakat yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Oke, makasih. Coba Bu, buka Al-Quran secara acak.
Ya, Sudah, surat apa, Bu? saya ambil Al-Hujurat, buka surat Al-Hujurat. Silakan baca 2 ayat aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, Sudah ya? sudah. Cukup. Cukup. Coba tadi saya dengar wala yahtab ba'dukum ba'do. Artinya apa itu? Wala, lanya bacaan apa itu? Wala itu apa namanya? Mad apa? Mad apa ini? Ba'dukum ba'do. Mad tabi'i. Ya. Ba'do itu bacaan apa? Ba'do itu khom mutamassil. Ba'do. Itu ba'dukum ba'do. Mana? Ba'do, ba'do. Donya mad, iwat. Terus banyak itu ikhwas safawi. Ba'donya mad apa? Mad iwat. Apa? Mad iwat. Iwat apa? Mad iwat apa? Menit tanwin. Banget lah. Bro, kita pakai nulis. Oke, ya. Tadi kan tentang apa tadi temanya ya? Tentang hidup lapang dan berbagi. Hidup Kalau lapang, yang kaitan tema itu dengan pendidikan Pancasila seperti apa? Dengan pendidikan Pancasila, kalau yang ini ya bisa bergotong royong dengan apa namanya? Dengan berbagi itu. Terus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yaitu dengan apa namanya? Kita memberi atau apa namanya? Dengan zakat itu kita bisa mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus apa namanya? Mempunyai kepedulian terhadap sesama manusia, terhadap sesama masyarakat. Itu. Terus kita bisa apa? Implementasi siswa agar mau zakat gimana solusinya, Ibu? Kalau saya solusinya ya ini apa? Pada saat bulan Ramadan saya mengadakan zakat fitrah di sekolah. Terus pada saat saya pelajaran, saya juga mempraktekkan secara langsung. Anak suruh bawa beras, terus nanti disalurkan ke masyarakat langsung. Kita terjun bersama anak-anak ke masyarakat sekitar. Terus ada yang saya lihat ada yang anak yang tidak mampu di SD sendiri, saya juga utamakan untuk yang di SD, terus lebihnya ke luar. Itu pada saat pelajaran. Oke. Kalau ke masyarakat gimana, Ibu? Ke masyarakat? Iya. Iya. Saya sama anak-anak langsung terjun membagikan beras tadi. Ada yang dengan uang, berarti kadang kita lihat kemampuan yang masyarakat yang didatangi. Kalau misalnya dia itu benar-benar tidak mampu, berarti ada beras, ada uang, seperti itu. Oke, makasih Ibu ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi nih yang siap aja? Saya Pak. Siapa? Pak Nur Salim ya? Nur Salim.
buka manusia ya biar tampak nih. Udah haji Pak nggih. Tuhanipun mugi-mugi Napa? mugi-mugi dipanggil. Oh. Nek cara nggonku kaji rungkat, Pak. Oh, Napa? napa niku, Pak? Durung mangkat. Oh, Rungkat. Pak Nur Salim, tadi temanya apa yang kau bahas atau yang kau tulis dalam modul Bapak? oh dalam modul. Kalau dalam modul itu saya tentang kejujuran dan amanah. Oh, bisa nggak jelaskan sedikit? Oke. Untuk kejujuran, bahwasanya kita sebagai manusia, bahwasanya umat Islam, kita itu harus memiliki yaitu sifat amanah dan kejujuran. Itu sangat penting karena apa? Karena kita mencontoh yaitu sifat-sifat wajib para nabi, yaitu sifat amanah dan salah satu sifat kejujuran. Seperti itu, Pak. Oke. Sudah siap Al-Qur'annya Pak Nur Salim? Sampun. Oke, baca, buka secara acak. Yeah. Surat Al-Fat ayat 1. Yeah. Baca 2 ayat aja. Yeah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Makasih Pak Nur Salim. Inna fatahna fatham mubina. Fatham mubina. Bacaan itu. Bacaan mad iwad. Fatham mubina. Oh, fatham bacaan ikfa. Fatham mubina. Masa ikfa, Pak? Idgham itu lebih guna. Ya. Apa ciri-cirinya? Ya, setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 yaitu ya, mim, nun, wawu. Bacaan idgham, fatham ya, tanwin ketemu mim. Kalau silain itu idgham mimi atau mutamasilain. Sekali lagi Pak, min dambi. Min dambi, baca apa? Min dambi. Bacaan ikfa. Apa ciri-cirinya? Nun sukun bertemu dengan zal. Fathah mubina. Oke, makasih. Pak Nur Salim, tadi kan tema tentang apa temanya ya? Tentang kejujuran, amanah dan kejujuran. Nah, tema itu dikaitkan dengan Pancasila atau seperti apa, Pak? Ya, bahwasanya kalau kejujuran itu kan memang kita sebagai warga Indonesia itu harus memiliki rasa tanggung jawab, apalagi nantinya akan menjadi pemimpin itu harus punya rasa punya tanggung jawab, dan kejujuran itu sangat penting, sifat yang seperti itu. Terus ya intinya kita untuk melatih siswa agar menjadi orang yang bertanggung jawab, memiliki kejujuran, dan apapun yang dilakukan walaupun sepahit apapun ya itu harus, kejujuran itu harus kita kita
ucap kita. Sambut Pak Nur Salim. Yeah. Oke, makasih. Selanjutnya sinten malih niki? Halo Bapak. Ya, Pak siapa? Farihatun ya? Farhatun Nisa. Ya, Bu Ibu Farhatun Nisa. Nggih. Oke, sehat Ibu. Nggih, alhamdulillah. Ya, tadi temanya apa, Bu? Menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Jadi usia balik harus disambut ya. Apa Bu? Terangkan sedikit tema itu. Ibu yang tadi telah susun. Saya menyusun modul ajar tentang menyambut usia balik. Di situ berisi tentang tanda-tanda usia balik, yaitu yang pertama menurut ilmu fikih mimpi basah, terus haid bagi perempuan, dan sempurnanya umur 15 tahun. Kemudian di situ dijelaskan juga kewajiban-kewajiban bagi anak yang sudah berusia balik, Bapak. Sudah? Coba Bu buka Al-Qur'annya. Buka secara acak. Surat Al-A'imah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Shadaqallahul azim. Fi ghaflatin minhum. Bacaan apa, Bu? Fi ghaflatin dari finya. Ya. Fi matobi'i. Ghaflatin mu'ridun. Tanwin ketemu mim itu namanya idgham bihuna karena ada tanwin bertemu dengan mim. Mu'ridun. Mendengar ditulis sukun. Oke. Makasih Bu ya. Jadi tadi tema yang Ibu sudah tulis berkaitan dengan pendidikan Pancasila di mana, Bu? Oke. Menurut saya yang tadi modul ajar menyambut usia balik di situ kan ada kewajiban setelah usia balik, yaitu wajib melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, menutup aurat dan lain-lainnya. Itu termasuk ke dalam melaksanakan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Terus apa lagi? Selain itu, ya, tentang kedewasaan seorang menjadi balik. Ya. Cuma itu dok, Bu. Kalau sudah dewasa kan jadinya jadi tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah setelah mereka jadi dewasa akan lebih baik lagi dibandingkan pas waktu masih anak-anak. Tadi kalau dewasa laki-laki 15 tahun ya. Kalau wanita 9 atau apa namanya ya? Setelah keluar menstruasi. Boleh saya tanya Ibu? Iya, enggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kan sudah memodernisasi dunia canggih sehingga anak-anak sekarang lihat gambar yang tidak bagus sehingga anak lebih dewasa dini kan lihat pengaruh gambar. Itu sangat dewasa betul, Bu? Itu dewasa sebelum waktunya. Ya itu gimana? Itu menurut itu dewasa sebelum waktunya, tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya mungkin misalnya kayak untuk laki-laki ya, ciri-cirinya kan mimpi basah, tapi kayak anak sekarang
tahunya mimpi basah juga agak bingung ya. Tahunya mimpi basah ya mimpi terus pipis rasanya itu berbeda, bukan pipis yang keluar kayak gitu tahunya. Sekarang dipaksakan ada, Bu. Berarti belum dewasa, Bu ya. Cuma dewasa tontonannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Ibu Fariha. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bapak Indah. Apa? Ya Indah. Indah Pak. Iya. Indah. Bukan Indah ya? Bukan Pak. Oh. Tanpa H. Iya. Pak Indah, saya kira Bu Indah loh. Ya, terpengaruh dengan namanya ya. Iya Bapak. Pak Indah, tadi apa Pak? Modul yang Bapak tulis, temanya apa? Modul yang saya, aja. Iya, modul yang saya tulis temanya adalah mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya, di sana ada 2 tujuan. Yang pertama, anak dapat membaca Al-Quran dengan tartil khususnya untuk surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kemudian yang kedua, anak dapat mempraktekkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kemudian dalam surat At-Tin bahwa di sana Allah memulai ayat ini dengan kalimat sumpah, yaitu wattin wazaitun. Kemudian Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, beramal soleh. Tetapi juga Allah akan merendahkan, menghinakan kepada orang-orang yang melarang apa melakukan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana juga ada inti bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Bapak. Mungkin terima kasih Bapak. Sudah siap Al-Qur'annya? Siap Bapak. Buka setelah Al-Saq. Oh iya Bapak. Iya. Oke. Iya Bapak, ini saya buka surat Al-Hadid Bapak, malah silakan baca 2 ayat. 2 ayat saja nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم. Terima kasih. Pak Ida ya? Bapak Indah, NDA. Ya. Indah ya? Iya Pak. Bukan Indah ya? Bukan Bapak. Pak Indah. Tulijul laila fin nahari wa tunafil lail. Iya. Tuliju mat apa Pak? Ya, wawunya itu matnya mat tabi'i atau mat asli. Karena ada
huruf yang bersandangan doma menghadapi huruf waw sukun. Yuliju. Ya. Yeah. Fil lail bacaan apa? Fil lail mad lain. Ciri-cirinya apa? Lail. Ciri-cirinya. Ya, di akhir kalimat ada huruf mad bersandangan sukun. Ya. Lail. Iya. Sukun. Yeah, sebelumnya ada huruf fathah. Lain. Ya. Gitu, Pak. Bapak matur nuwun. Kalau kasroh filil mad apa? Filil. Ya berarti mad tobi ya, Pak. Tobi. Kemudian tadi ya wa anfaku ya. Iya, betul, Bapak. Anfaku. Anfaku bacaan apa, Pak? Nun sukun bertemu fa adalah ikhfa, bacaan samar dengung. Benar, Pak. Soal yang terakhir. Iya. Tadi temanya apa? Saya lupa ya. Oke. Temanya tadi apa? Ya, temanya adalah mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Tartil ya? Iya, Pak. Tartil ya? Tartil. Iya, betul, Bapak. Apa, Pak, tartil? Tartil itu adalah satu buah cara atau metode kita cara membaca Al-Quran dengan cara pelan dan perlahan serta mengucapkan huruf-huruf dan makhrajnya dengan tepat. Karena perintah Allah dalam surat Al-Muzammil, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Terima kasih. Bapak. Tadi kan tema tentang tartil. Bagaimana hal tersebut dengan pendidikan Pancasila? Seperti apa, Pak? Langkah-langkah Bapak? Ya, dalam hal tartil, ya dalam pendidikan Pancasila, yaitu kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kaitannya, bahwa kita memberikan pemahaman kepada anak untuk meyakini tentang surat At-Tin, ya terutama tentang proses penciptaan manusia. Manusia itu akan menjadi mulia kalau manusia itu didasari dengan iman, kemudian beramal soleh. Itu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bapak. Selanjutnya Pak siapa? Ayo. Pak. Siapa yang siap? Ya, Bapak. Siapa? Bapak. Siapa? Pak Ahmad Atal Aidi. Ahmad Atal Aidi. Ya. Bukan Aidit ya? Bukan, Bapak. Ahmad Atal Aidi. Jadi Pak Atta ya? Ya. Temanya apa? Tema modulnya tadi dampak negatif hibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Dampak negatif hibah ya. Hibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Coba Pak, jelaskan secara ringkas saja. Ya. Di situ nanti peserta didik diberikan pemahaman terkait apa itu hibah dan juga dampaknya. Kemudian diberikan pemahaman terkait dengan konsep tabayun, serta diberikan ilustrasi untuk menumbuhkan harmoni sosial dengan cara menjauhi hibah dan menumbuhkan sikap tabayun dalam memanfaatkan media sosial. Jadi pembelajaran ini kita juga kolaborasikan dengan APA 21, yaitu kita memanfaatkan teknologi, anak mencari informasi lewat HP, mana yang hoax, mana yang fakta, kemudian latihan untuk mentabayunkan dengan mengkomparkan dari sumber lain terkait dengan informasi tersebut. Kira-kira demikian, Bapak. Mas Ahmad, sudah siap Al-Qur'annya? Oke. Siap, Bapak. Buka secara acak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baca 2 ayat. Al-An'am ayat 152. Oke. 2 ayat, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Asih. Malih? Wala taqrobu malal yatimi. La taqrobu bacaan apa itu? La taqrobu itu mat tobingi. Lanya tok juga sama ya? Ya, sama. Malal yatimi. Malal yatimi itu alif lam qamariyah karena ada alif lam al dibaca jelas. Oke. Bisa ya semuanya ya. Oke. Sama. Tadi temanya tak lupa temanya tentang apa tadi temanya ya? Dampak negatif ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Ghibah berkaitan dengan pendidikan Pancasilanya di mana, Pak? Pendidikan Pancasila itu masuk ke sila 2, Pak. Akhlakul karimah, kemudian apa namanya kan kalau butir-butir Pancasila di sila kedua itu kan banyak, Pak. Salah satunya itu kan menghindari diskriminasi, kemudian apa namanya mengembangkan sikap saling menghormati, menyayangi. Kan ini masuk karena kita dengan berhibah itu akan muncul konflik. Lah dengan bertabayun maka kita akan muncul kembali rasa saling menghormati, kasih sayang. Makanya butir sila kedua ini cocok karena masuk semuanya rangkaian-rangkaian yang kita sampaikan dalam pembelajaran tema ini. Juga ada di situ butirnya kan membela keberanian dan juga keadilan. Jadi kita harus menegakkan yang namanya kebenaran. Makanya ghibah itu meskipun buruk, tapi lebih buruk lagi karena semuanya itu tidak ada yang benar. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, maka itu ghibah. Kalau kita membicarakan orang lain dan itu salah, itu jadinya fitnah. Jadi dua-duanya sangat-sangat berbahaya. Makanya itu cocok kalau kita korelasikan dengan Pancasila, ya masuk ke sila kedua itu dengan butir-butir yang ada. Gitu kira-kira. Oke, Pak Ahmad. Tadi kan hibah. Nah, untuk menjembatani bahwa siswa itu agar tidak suka hibah itu apa langkah-langkahnya, Pak? Nah, kita tadi yang kami sampaikan bahwa hibah ini korelasinya nanti hubungannya dengan materi tabayun. Ketika anak suka atau sudah terlanjur berhibah, maka kita kasih kisi-kisi atau trik-triknya. Bagaimana caranya menghindarinya? 1, kita mengalihkan pembicaraan orang yang mengajak hibah tersebut. Yang kedua, kita tinggalkan aja atau kita abaikan. Yang ketiga, kita coba tabayunkan, kita klarifikasikan terkait apa yang dibicarakan oleh anak tersebut. Jadi kita berikan praktik langsung. Anak-anak, kalau nanti temanmu ya ada yang mengajak hibah, lakukan cara-cara ini, terakhir tabayunkan. Begitu kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya siap. Pak siapa Ayo yang sudah siap? Husein, Bapak. Pak siapa? Husein Arijal ya. Oke. Oke Pak Husein. Tadi temanya apa Pak Husein? Tema untuk modul ajar saya lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Nama-nama Allah ya. Oke. Jelaskan secara singkat. Terus di sini pada tema Asmaul Husna di sini anak-anak nanti akan belajar lebih dekat dengan nama-nama Allah, yang mana pada materi kelas 5 semester 1 ini tentunya dari 99 Asmaul Husna di sini ada 5 yang dipelajari Bapak, yaitu ada Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan juga Al-Ba'is. Seperti itu Bapak. Sudah siap Al-Qur'annya Pak? Sampun. Buka secara acak. Di sini juz 3 surat Ali Imran ayat 64 Bapak. Oke. Baca Pak. 2 ayat aja. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah
alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Husen ya. Husen. Tadi baca ya ahlul kitab. Ya ahlul kitab baca apa itu? Ya ahlul kitab. Ya ahlal niku bacaan majais mungfasil Bapak. Apa ciri-cirinya? Majais mungfasil niku apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tetapi di beda kata Bapak. Oke, makasih. Ila kali sawain. Sawaim niku mad wajib mutasil. Apa ciri-cirinya? Tadi sama-sama mad tabi'i bertemu hamzah tapi mad wajib mutasil niku masih dalam satu kata. Yang terakhir tuhajjuna. Tuhajjuna niku mad lazim musakol kilmi. Ya, apa ciri-cirinya? Niku napa nggih? Tadi ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan huruf yang bertasdid Bapak. Berapa panjangnya? Panjangnya 3 harokat atau 6 alif. Oke, makasih ya. Tadi temanya apa tadi? Temanya Pak. Temanya tadi apa lupa ya? Tema Asmaul Husna Bapak. Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Asmaul Husna ada berapa Pak? Jumlah 99. Terus kaitannya dengan pendidikan Pancasila di mana Pak? Kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kaitannya adalah tentang tabayun Bapak. Jadi dengan tabayun dengan mempelajari Asmaul Husna ini anak kan nantinya adalah wujud pengakuannya atas seperti Al-Qawi kan berarti pengakuan atas kekuatan Allah yang telah menciptakan bumi dengan keseimbangannya, menjaga lingkungan. Kita menunjukkan bahwa anak dengan diberi kekuatan ini manusia disuruh untuk menjaga amanahnya karena sebagaimana yang kita ketahui manusia diciptakan sebagai khalifah seperti itu Bapak. Oke, makasih ya. Sudah semuanya Pak ya? Sampun Bapak. Makasih. Sebelum saya tutup, ayo kita screenshot dulu. Screenshot ya. Siap-siap dibuka semuanya. Tampakkan wajah kalian. Semuanya nggak apa-apa. Atau belum ini Bu siapa? Bu Afifah. Bu Afifah. Ya sudah. Belum terbuka. Belum terlihat. Pak Arifin. Anu peteng Pak. Pak Arifin, Pak Rizal kalian. Ya Pak Arifin ikut sekalian. Pak Rizal mana Pak Rizal? Oh, sedang tidak standby mungkin. Pak Rizal gimana Pak Rizal itu? Tampakkan wajah. On cam. Enggak apa-apa. On cam. On cam juga Pak? Enggak apa-apa. Ini kan enggak fardu ain, fardu kifayah. Apa kamu Sudah siap ya? Siapa yang mau screenshotkan silakan. Mau screenshotkan. Ini saya kirim aja. Siapa yang mau screenshotkan? Pak Arifin, Rizal. Ya Pak Arifin. Hitung ya. Hitung. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang senyum. Ayo. Oke Bapak. Hitung ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah Bapak. Sudah Pak. Penuhun Pak Ismunya ya, mengganggu jamnya malam Jumat, kok tahlilan,
malah untuk apa itu ya karena keharusan sih ya. Mungkin kalau besok Jumat saya bisa bersama-sama. Kalau sebelum Jumat ada dua ujian skripsi, jadwalnya lumayan padat ini. Makasih. Saya doakan bagi semuanya jadi orang yang sukses semuanya. Amin. Amin.